cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan. Puluhan federasi buruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PT Dwi Wira Lestari Jaya terhadap anggota Federasi Buruh Indonesia semata-mata dikarenakan bergabung dengan FPI Federasi Buruh Indonesia sehingga hal ini sangat menghambat kegiatan serikat buruh serta merupakan intimidasi agar tidak dapat membela kepentingan. Itu haknya sudah berbeda, tetapi alasan perusahaan dia kinerjanya bagus. Tapi kalau kita lihat dengan aturan itu demosi itu adalah penurunan jabatan, di mana seseorang itu melakukan kesalahan. Tapi kita tanya, kenapa saudara Suami dimutasi? Alasannya karena kinerjanya baik, tapi kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Yang kedua, terkait cuti besar. Cuti besar sudah diatur di PP, sudah diatur di Undang-Undang 13. Dengan cara memphk, dengan cara mengurangi upahnya, dengan cara sekarang yang licik dan pintar intimidasi. Yang terjadi terhadap kawan-kawan PHK itu yang saya sebut terakhir tadi adalah intimidasi. Terhadap siapa? Terhadap penggerak buruh, terhadap orang-orang yang vokal menuntutkan hak buruh. Kami vokal atau enggak? Betul. Pak Saribu vokal atau enggak? Pak Angga vokal atau enggak? Deputi vokal atau enggak? Orang-orang yang semalam ini sekarang disebut dijadikan absen. Itu luar biasa. Ini saya pastikan. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Kapolsek atau Kapolres yang mewakili. Kami hormati pula Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini, dan yang kami hormati pimpinan dan segenap DPD dan yang kami banggakan rekan-rekan pengurus komisaris PK, DJ, dan yang kami hormati Ketua DPC PPI Kabupaten Riau. Bapak-bapak, mungkin saya berbicara langsung terkait substansi persoalan saat ini, bahwa pada dasarnya terjadinya aksi unjuk rasa pada sore ini tentunya tidak terlepas daripada beberapa persoalan, dan pengurus kami dari tingkat unit PK ini sudah melakukan proses mediasi, namun tentunya akhirnya karena perundingan dianggap buntu maka terjadilah aksi unjuk rasa. Pada dasarnya tuntutan kami sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus komisaris kami, yang pertama bahwa tetap kami berkomitmen di Federasi Buruh Indonesia bahwa menolak keras terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap saudara Domingus, saudara Prihatin, dan saudara Jamaludin. Di mana salah satu di atas yang dilakukan pemutusan hubungan kerja ini adalah pengurus atau sekretaris PK kami yang ada di MIL ini.
Dan ada pun 2 rekan kami terhadap saudara, maka yang bersangkutan menolak. Dari pihak DLJ 2 melakukan surat pemanggilan 1, pemanggilan 2, pemanggilan 3. Tapi kami jujur aja kami tidak merespon. Kenapa kami tidak merespon kok? DLJ 2 melakukan pemanggilan 1, pemanggilan 2, sementara ini kan belum ada persetujuan bahwa yang bersangkutan belum menjadi bahwa siap untuk dimutasi. Nah, sementara mutasinya kan bukan karena kesalahan bapak-bapak ibu-ibu, karena prestasi bahasanya. Ya kan tentunya kalau prestasi kan ada kewajiban bagi si pekerja itu untuk menolak juga, ada kewajiban untuk menolak. Nah, setelah pemanggilan kedua, pemanggilan ketiga sampai sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, tiba-tiba selang 1 hari muncul surat pemutusan hubungan kerja. Jadi saya ketawa. Saya bilang sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Yang bersangkutan saja belum ada kesepakatan untuk di PHK, tiba-tiba yang mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja adalah DLJ 2. Nah, ini yang kami tolak sampai sekarang. Nah, itu yang menjadi persoalan kami yang kami tolak. Nah, terus terkait dengan saudara Nasrul. Saudara Nasrul ini hampir beberapa bulan yang lalu memang ada suatu kejadian yang dianggap bahwa ada suatu tindakan bahasa yang dalam hal ini adalah asusila. Tetapi sudah dilakukan proses negosiasi. Waktu itu saya, kalau saya tidak salah, difasilitasi juga dari pihak kepolisian, khususnya dari Kapolsek Barisayan, bahwa tidak ada persoalan, tidak ada titik temu dalam hal itu. Artinya tidak ada bukti. Akhirnya pihak kepolisian mengembalikan kasus ini ke perusahaan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi anehnya lagi, pihak perusahaan tiba-tiba lagi melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, dan selanjutnya poin ketiga, termasuk 3 rekan kami ini, saudara Domingus sama saudara Prihatin Sanjamaludin, terkait dengan pengembangan ataukah permohonan PT DLJ terkait dengan hasil tes urin kemarin, di mana sebelumnya perlu juga kami sampaikan bahwa PT DLJ dalam hal ini Jika ada salam, terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Oleh dari Ketua PK atau Pak Kaman dari Bursa, silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh rekan Anto, yaitu Ketua PK Republik. Jadi tanggapan kami tentang PHK sepihak ini kan ada 2 versi, Bu. Versinya yang pertama, yang di PHK ini tadi yang disebutkan oleh Pak Willy, yang dimana disebutkan anggota kami ini telah mangkir berturut-turut 5 hari, ya toh. Tapi kan di sini Pak, ini kan alasannya mutasi. Mutasi itu ditolak sehingga beliau tidak masuk bekerja. Jadi alasan perusahaan men-PHK dia karena dia menolak mutasi. Kami kan punya hak juga, Bu. Itu kan karyawan itu bukan karena semerta-merta diberikan upah, jadi perusahaan itu semena-mena melakukan karyawan itu seperti apa. Kalau saya lihat di sini yang dilakukan oleh manajemen kepada karyawan ini rasa-rasanya tidak memanusiakan manusia. Kalau dari saya pribadi yang selaku Ketua PK Min, ya, saya yang mewakili, ini saya rasa tidak ada manusiawi ini tentang PHK ini. Kita menolak, kita dianggap ini melawan. Padahal kan di undang-undang Pak sudah dijelaskan kita punya hak dan kewajiban. Kita sudah sampaikan ke manajemen bahwasannya kami menolak. Karena kenapa? Kita di sana sudah bertanya apa alasannya dia dimutasi. Alasannya karena kinerjanya baik, bagus. Satu. Yang kedua, dia dimutasi itu dari estate sini ke estate yang baru, itu upahnya berbeda, menurun.
Nah, kita sampaikan di sana itu kan rupanya berbeda, berarti dikategorikan demosit. Demosit itu kan berarti penurunan jabatan. Sementara ini jabatannya sama, di posisi yang sama, tapi haknya berkurang. Sementara Bu, kebutuhan kita tahu sama-sama Bu, kebutuhan semakin hari semakin bertambah, harga sembako semakin bertambah, anak semakin besar. Jadi itu alasan saya menyampaikan bahwasannya ini mutasi tidak manusiawi. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap